Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Tatimmatun. Yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwisin. Wajib oleh istinja dari tiap-tiap sesuatu yang keluar yang basah. Bima'in, alatnya istinjanya dengan menggunakan air. Wa yakfi fihi ghalabatu dhanni zawalin najasati, dan memadai pada istinja dengan air oleh umumnya prasangka hilangnya najis. Wala yusannu hina idzin syammu yadihi, dan tidak disunatkan seketika ini umum prasangka hilangnya najis oleh mencium tangannya dia. Wa yambagil istirkha'u li alla yabqa asaruha fi tadha'ifi syarajil maq'adati, dan wajib oleh menurunkan, mengedan, agar supaya tidak tersisa oleh bekas najis pada lipatan-lipatan lubang dubur. Au bisalasi masahatin, atau alatnya dengan menggunakan 3 usapan batu. Ta'ummul mahalla, yang meratai oleh 3 usapan akan tempat. Fi kulli maratin, pada setiap satu kali, ma'atangkiyatin, serta bersih. Bijamidin, alat mengusapnya dengan sesuatu benda yang padat. Qali'in, yang bisa menyerap. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang istinja. Definisi istinja baik secara etimologi maupun secara terminologi agama. Yang kedua, kita sudah membahas tentang hukum-hukum istinja kemarin. Malam hari ini pembahasan kita berbicara alat. Artinya dengan apa istinjanya, alatnya pakai apa. Nah, inilah kajian kita, pembedahannya malam hari ini. Dijelaskan di sini, yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwisin bima'in. Jadi istinja itu hukumnya wajib dari setiap-tiap yang keluar dari 2 kemaluan, baik depan maupun belakang maupun dua-duanya, tapi catatannya basah. Alat istinja itu, saudara, ada 2. Alat istinja itu ada 2. Pertama, bima'in. Istinja itu menggunakan air. Kedua, au bisalasi masahatin. Kedua, menggunakan batu atau yang semakna dengan batu. 2 aja alat istinja. Dari 2 ini disebut di dalam ilmu mantiq namanya mani'atul khulu. Artinya mani'atul khulu, bisa pilih salah satu
apa air, apa batu, dan bisa dua-duanya, batu juga, air juga. Yang penting jangan enggak ada dua-duanya, enggak pakai air juga, enggak pakai batu juga. Itu masalah. Jadi istinja itu yang bagus digabung, digabung. Arti digabung, pakai batu dulu. Batu itu tisu, itu modernnya. Nanti kita bedah kriteria batu ini. Jadi batu, kemudian tisu air. Jadi yang paling bagus digabung, batu juga, air juga. Jadi batu menghilangkan yang kasarnya, air menghilangkan bekas-bekasnya sampai bersih. Dari mana dalil bagus digabung? Dalam hadis yang sahih, Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Begitu juga Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanus Shaghirnya. Demikian pula Imam Ad-Daraqutni di dalam Sunan Ad-Daraqutni-nya. Daripada banyak sahabat, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, juga Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, juga Abu Ayyub Al-Ansari yang makamnya di Turki. Itu juga sama. Banyak sahabat, semuanya bilang ketika turun ayat yang ada di surat Taubah, ayat berapa ini? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayat berapa? Harus ngintip dulu ini. Baik, pokoknya surat Taubah aja dah. Itu urusannya yang hafal Quran, ayat-ayatnya ya kan. Begitu. Yang kita hafal ayat-ayat cinta ya. Ketika turun ayat fihi rijalun, di Madinah, di Kuba, ada orang-orang, kata Allah, yuhibbuna ayyatatahharu, yang sangat menyukai mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. 108 surat Taubah atau Al-Bara'ah. Ketika turun ayat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada masyarakat Madinah, ya ma'syaral ansar, laqad asnallahu azza wa jalla alaikum. Wahai orang Madinah, kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala ngacungi jempol amente. Diacungi jempol, dipuji banget sama Allah. Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di Madinah itu ada orang-orang yang suka hobi bersuci. Apa ini? Jadi kata masyarakat Madinah itu, kami itu kalau cebok habis pipis
Pertama pakai batu, lalu dilanjutkan pakai air. Pakai air. Pakai air. Jadi itu begitu. Dipuji oleh Allah. Jadi sangat menjaga kebersihan. Allah tedem sama orang yang sangat menjaga kesucian. Hati-hati dalam bersuci. Bagusnya digabung. Kalau digabung, nggak boleh air dulu baru tisu. Sia-sia. Ini boros. Kalau udah air nggak ada tisu. Ini tisu dulu baru air. Itu maksudnya menggabung. Nggak boleh dibalik. Itu nggak ada gunanya. Kalau dibalik mah cuman buat ngeringin doang itu. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Air doang udah cukup. Tapi bila mau memilih salah satu, bagus mana antara air sama tisu? Nah, maka kiai kita mengedepankan bimain. Alatnya pakai air. Kalau milih salah satu, tisu atau air, bagusan air. Dari mana air ini sebagai alat cebok, alat istinja di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim daripada khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Anas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatin aji'u ana wa gulam ma'ana idawatun min ma'in yakni yustanjabih. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah itu selalu kalau buang hajat, saya, kata Anas, saya dan teman saya mendatangi Nabi kalau mau buang hajat. Kami itu sama teman bawa derijen air, ya ember, bawa ember isinya air. Mau ngapain? Ya buat cebok Nabi lah, mau buat apa lagi? Mau nabinya begitu. Jadi itu menunjukkan Nabi pun cebok pakai air, pakai air. Nabi, Anas bilang, Nabi kalau buang hajat, saya selalu yang bagian bawah, bawa tempat air buat istinja, buat cebok. Saya sama teman saya, kata Anas, karena Anas bin Malik khadimnya Rasulullah dan satu-satunya sahabat yang luar biasa itu ya Anas, anaknya. Kalau dicelduk ada orang punya anak 15, banyak apa dikit? Dikit. Anas 127 anaknya. Jadi ngaji nggak usah ngundang tetangga, tahlilan. Anak aja memantu udah penuh. Bener nggak? Tapi Anas bilang masih dikit 127. Dikit. Pengennya mau 150. Sebab satu anak bagi duit sama baba sebulan 1 juta. Anas berapa dapat duit dari baba? Lah kalah presiden. Begitu kan enak. Itu bisa tidur di CBD terus tuh. Gitu di mall tidurnya. Nah, emang doa Nabi kalau kita sering dengar kiai-kiai kalau ada orang menikah, al-katsir at-thayyib, itu doa Nabi sama Anas.
Ya Allah kasih anaknya banyak, baik semuanya. Begitu. Kalau bengal mau nggak usah 127, aku aja pegel. Benar nggak? Iya kalau bengal mah. Ini kalau itu masih dikit kalau nurut. Begitu, enak-enak. Sayyidina Anas bin Malik itu khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saudara pengen tahu khadimnya Al-Madinah, Kiai Rasid. Kamu Ustaz Habib, Ustaz Ade. Ini mah khadimnya Rasulullah Sayyidina Anas bin Malik. Begitu juga Sayyidatuna Aisyah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, anak sahabat, istrinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu didatangi oleh perempuan Ansor, datang sowan nama Nabi ke rumah guru, sowan datang ke guru rumah Nabi, ajak bini begitu. Jadi guru kan nggak bingung, kalau ngajak bini ketemu ngaku bininya, loh yang ono siapa? Itu begitu. Jadi nggak bakal nanya begitu. Ini kemudian Sayyidatuna Aisyah tuh datang tamu. Jadi yang ngadepin ibu-ibu Siti Aisyah, lakinya di luar. Gitu, Rasulullah nggak ada, belum nyampe. Maka kata Siti Aisyah, ya ahlal Basrah, wahai orang Basrah, ente suruh laki ente kalau cebok menggunakan air. Murna ya ahlal Basrah azwajakunna in yastatibu an yastatibu bil ma. Suruh olehmu lakimu kalau cebok pakai air. Fa inni astahyihim, saya malu ngomong sama lakimu kalau ngajarin ceboknya pakai air, ya kurang etis ya. Ente aja bilang sama laki ente ya, sebab saya tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngerjain cebok pakai air. Hadisnya ada di dalam Sunanut Tirmidzi, begitu juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad riwayatkan juga Imam Nasai dalam Sunan Nasai. Itu bawa air alat untuk bersuci. Kalau milih lebih tinggi air, sebab air menghilangkan najisnya dan bekas najis. Berbeda batu. Kalau batu hanya menghilangkan najisnya, bekasnya enggak hilang. Mohon maaf, pantatnya kalau dicium masih bau ya. Apa iya, coba aja. Kalau nggak percaya, saya sih percaya aja kalau agama begitu. Ya barangkali ya kan namanya orang, ada yang gua nggak percaya. Ya silakan pulang ngaji nih bininya pakai itu, cium aja udah. Cuman kalau pakai air, kata Fadul Muin, wa yakfi fihi ghalabatu dhanni zawalin najasati. Bila kita cebok menggunakan air, wajib kita pakai air secukupnya. Secukupnya tuh bagaimana? Seukuran dalam pikiran kita najis telah hilang. Bagaimana tuh standarnya, ngukurnya najis tuh hilang? Beda antara laki sama perempuan. Cirinya kalau laki yang tadinya licin, keset. Yang tadinya licin, habis tuh licin pantatnya, nanti keset perut gitu ya. Keset itu berarti sudah bersih. Kalau perempuan kebalik, jenis kulitnya beda.
Jadi kalau dia keset ampe licin, sebab kulit perempuan halus. Begitu. Perempuan tuh kulitnya lebih halus. Makanya orang dagang tuh dibedai. Ini sabun buat perempuan, ini sabun buat lakinya. Biar beli maksudnya. Begitu. Itu begitu. Karena kulitnya berbeda. Jadi ciri telah hilang najis tuh kalau laki-laki dari licin menjadi keset. Kalau perempuan dari keset menjadi licin. Ada ibu-ibu, apa ya gua begitu? Ya ntar habis dari sini aja. Gitu buktiin lah. Agama kalau udah bilang nggak bakalan meleset. Islam tuh yang belum sempurna kitanya. Begitu. Gitu. Jangan ngelemparin gunung pakai batu. Sian gunung dilemparin. Gunung nggak perlu sianan. Pala lo yang harus disian. Islam nggak perlu dicela. Dia udah tinggi. Anda yang bakal hancur injak-injak Islam. Begitu. Islam udah indah dah. Islam. Wayam bagil istirkha'u, seyogianya ini makna di sini satu-satunya ini di Fathul Muin maknanya wajib. Jadi kalau itu wajib didenin gitu. Begitu biar enggak kemana, biar lipatan duburnya kan dibuka begitu tuh. Dibuka, biar kebuka pantatnya. Dilebarin supaya bersih seluruh lingkaran duburnya tuh dari najis. Biar bersih benar-benar. Biar bersih. Kalau cebok tuh jangan nasar. Begitu. Pakai apa? Pakai tangan kiri. Tangan kanan enggak usah. Kiri. Nabi itu selalu kiri. Kanan enggak usah. Kalau kanan dibutuh bantuan, yang jalan itu kiri. Ini pakai tisu, ini enggak ada tisu, biasanya juga ada ini. Kalau pakai tisu, ini pakai tisu. Maka tangan kanan itu, oh alhamdulillah. Biasanya ada ini buat gambar. Ini pipis, bapak-bapak. Pakai tisu. Kita nggak bisa. Ini pegang zakar tangan kiri, jangan tangan kanan. Su'ul adab. Diajarkan nama Nabi. Ini hebatnya Islam. Kalau dia pipis, tangan kanan jangan gerak. Jangan ini yang gerak. Ini makruh. Diajarin nama Nabi. Yang gerak ininya aja. Yang gerak. Ini nggak bisa gerak bantuan. Begitu kayak kita minum. Ini minum tangan. Maklumlah makan gulai. Gulai kan tangannya kotor berminyak. Maka tangan kiri kan nggak dipakai, maka tangan kanan yang gerak, tangan kanan, tangan kiri mah bantuan aja tuh, yang jalan semuanya kanan, kiri megang. Adabnya begitu. Begitu juga dalam pipis, jangan tangan kanan yang gerak, begitu, diam aja seperti di tembok. Jangan tembok masjid, dosa. Kan temboknya nggak goyang-goyang, nggak goyang nggak? Enggak. Yang goyang kan imronnya. Begitu. Jangan dicatat. Itu begitu. Nanti bab adab-adab itu. 2. Bisa saja cebok kita menggunakan batu. Ini batu nih, yang dimaksud batu kriterianya 4 itu batu. Kriterianya 4. Yang disebutin di kitab cuman 2. Jamid qali'. Ada 4. 2 enggak disebutin, tersirat ini. Jadi yang namanya batu itu kriterianya 4. Ini agama. Pertama, benda padat. Benda padat. Itu pertama. Kedua, benda padatnya
kudu suci. Suci. Ketiga, benda padatnya bisa menyerap. 4, tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan tuh bukan makanan, bukan makanan. 4. Jadi bendanya padat. Kayak tisu nih padat. Kalau tisu basah enggak, kan ada airnya. Ini namanya padat. Ini padat. Ini benda padat, benda cair. Suci apa najis? Bisa nyerap enggak ini? Bisa. Makanan bukan ini? Bukan. Boleh. Itu modern. Bahasa hadis batu. Itu semakna dengan itu. Batu tuh begitu. Kalau pakai batu lecet, itu kalau ente gegabah, iya pelan-pelan akan sendiri. Kalau hilang repot. Jadi pakai tisu. Des tisu aja dah saya modern ini. Begitu. Kitab tuh batu kan yang mendulu. Dunia kan berkembang. Yang namanya teknologi itu kan terus berkembang. Jadi tisu nggak apa-apa pakai tisu. Alatnya. Jadi batu tuh begitu. Jadi kayak keramik. Keramik itu benda padat, benda cair. Padat. Suci apa najis? Suci. Bisa menyerap nggak? Keramik? Hah? Hah? Bisa menyerap nggak? Wah, ndak tahu keramik berarti. Bisa menyerap nggak? Tergantung bagian mana. Kalau bagian atas nggak bisa. Kalau bagian bawah bisa. Maka pakai bawah boleh. Nih keramik bagian atas itu nggak bisa. Di hadisnya jangan cebok menggunakan tulang. Tulang tuh licin. Gitu. Nggak bisa nyerap gitu tulang. Bambu kita cebok pakai bambu, bisa nggak? Nah, dilihat kalau pakai kulit luarnya sembilu, nggak bisa. Kalau pakai dalamnya bisa dia nyerap, cuma takut kepotong. Jangan pakai itu. Iya begitu kan punya tuh gitu. Tuh begitu. Ada tai sapi. Tai sapi kering. Udah ya semingguan kering. Itu benda padat, benda cair. Makanan bukan? Bukan, bukan makanan. Bisa nyerap nggak? Bisa. Boleh nggak buat cebok? Kenapa? Najis. Iya, begitu. Iya, babanya pengusaha roti unyil. Siapa ini? Yang dagang roti. Sari roti, dagang roti. Roti itu benda padat, benda cair. Benda padat. Suci apa najis? Bisa nyerap nggak? Cebok pakai roti, boleh nggak? Kenapa? Iya makanan, didagangin aja. Barangkali habis ngaji pengen ngopi ya kan? Begitu pakai roti unyil begitu. Nah, waduh, ini yang dagang roti ngamuk, kesinggung juga. Cebok pakai batu. Cuman kalau cebok pakai batu tanpa air, ini ada syarat-syaratnya. Kalau cebok pakai batu tanpa air, ada syaratnya. Syarat penggunaan batu atau tisu dah. Kalau ngomong batu, saudara otaknya tisu kering gitu, bukan tisu basah. Ini ada syarat-syaratnya.
Syaratnya yang pertama bisalasi masahatin. Yang pertama kudu 3, batunya kudu 3. Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Rasulullah larang keras kita kalau cebok pakai batu kurang dari 3. Kudu 3 batunya. 3 batu nih apa harus 3 apa cukup 1? Kalau punya sudut 3, 1 cukup. Segitiga. Ada orang suruh gambar segitiga sama kaki, marah-marah. Pakai kaki. Nggak ngaji dia. Maklumlah PPKM dari rumah. Dia batunya segitiga. Sudut-sudutnya jadi, artinya kalau tisu ya 1 nih dari sini sini boleh, yang penting dari sini tidak melebar kemari najis yang pertama. 3 batu kurang dari 3 enggak boleh, kurang dari 3. Sebab apa? Banyak hadis di dalam Sahihul Bukhari. Imam Bukhari riwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Begitu juga Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, An-Nasai dalam Sunan An-Nasai, dari Ibnu Mas'ud semuanya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi satu hari pergi ke jamban. Fa amarani an atiyahu bi salasati ahya. Nabi suruh saya nyari 3 batu. Cari. Fawajadtu hajaraini, saya cari, saya dapat cuman 2. Walam ajid salisan, enggak ketemu. Nyari, ada 2 doang. Akhirnya fa'ataituhu birausatin, saya bawa tai unta yang udah kering, kan sama hitam. Apalagi malam ya kan sama kayak batu, sama hitam. Akhirnya saya kasih sama Nabi. Fa'akhadahuma, batu 2 diambil. Begitu. Wa alqaha, adapun tai unta dibuang. Kata Nabi, innaha riks, itu najis. Begitu. Jadi walaupun menyerap, bukan makanan, padat, masalahnya najis. 3 batu. 1 batu enggak apa-apa, yang penting sudutnya 3. 2 ta'ummul mahalla fi kulli maratin. 2 kudu 1 batu itu bisa meratai semua tempat dalam sekali. Artinya batunya yang kecil banget, supaya dia bisa merata di semua tempat dubur kita yang karena najis, kalau ya dakar begitu. Yang ketiga ma'atan qiyatin, kudu bersih. Ingat, 3 batu. Yang pertama syaratnya 3 batu. 3 batu ini, kedua kudu merat, ketiga kudu artinya kalau 3 batu belum bersih juga terus. Jadi kalau 2 batu udah bersih terus, karena kudu 1 batu bersih tapi kalau 3 batu belum bersih terus sampai bersih. Cuman sunat ganjil. Kata Nabi, manistajmara falyastajmir witran. Siapa yang cebok pakai batu udah 3 kali belum bersih, terusin. Tapi ingat, upayakan ganjil. Sunat 3 belum bersih, 4. Pas 4 bersih, tambahin 1 biar ganjil jadi 5.
5 udah bersih, 4 belum bersih, 5 bersih, nggak usah tambahin karena bakal jadi panjang. Udah, kalau ketemu di genap lewat dari 3 tambahin 1 biar kalau udah ganjil udah taksilul hasil. Itu begitu kalau berbicara kita aturannya. Kemudian dari sisi yang keluar, yang boleh pakai batu itu, nih ingat pakai batu doang nih, nggak pakai air. Najisnya yang keluar tuh basah, udah kelewat kemarin. Kedua, jangan kering. Kalau udah keburu kering mah udah kelamaan. Pagi jam 7 cebok dohor, begitu kerjaan aja. Ini mah udah kagak bisa pakai batu, wajib air. Begitu kan udah kering, wajib air, wajib air, wajib. Keempat, tidak pindah-pindah, tidak kemana-mana begitu. Tapi kalau kemudian nya kemana-mana kayak mencret begitu, paha kemana, ini mau kagak bisa pakai batu, wajib air. Berikutnya, tidak kedatangan najis lain seperti habis keluar darah, ini nggak bisa pakai tisu, harus air. Tapi bila kemudian kita cebok menggunakan penggabungan batu dan air, ini enggak begitu banyak syarat-syarat batu. Tisu basah boleh, kita menggunakan tisu basah bila niatnya digabung. Jadi tisu basah hanya menghilangkan saja tapi enggak mensucikan. Entar mensucikannya air. Kalau kita menggabungkan enggak perlu banyak syarat kalau digabung begitu. Tapi kalau cuman batu doang ada banyak syarat, ada banyak syarat. Ibu-ibu biasanya pakai tisu basah anaknya enggak bersih gitu, tetap enggak bersih. Wong tisu basah wajib pakai air, wajib, enggak bisa, enggak dibenarkan oleh agama. Jadi kembali modernnya yang namanya batu adalah tapi dengan 4 syarat, yaitu bendanya padat, enggak ada air-airnya, 2 suci, 3 bisa menyerap, 4 tidak dimuliakan. Jangan pakai Quran, kitab, ya Allah kitab betul muin dirobek buat cebok, ini kurang ajar nih. Jangan. Tapi kalau koran mah nggak apa-apa, apalagi beritanya ngisinya mengurangi bansos ya kan, udah pakai itu nggak apa-apa, udah nggak begitu. Nanti buat kencing aja kan. Koran juga suci, padat, menyerap, ya tidak dimuliakan begitu. Kalau yang dimuliakan enggak boleh. Ini namanya Islam mengajarkan sedalam ini. Nah, cebok pakai batu ini adalah keluhuran dan keistimewaan ajaran kita. Zaman dulu enggak ada, ya kudu pakai air. Kita boleh. Jadi nggak apa-apa saudara di tengah tol kencing mau cebok pakai apa, ya udah nggak apa-apa, pakai tisu aja. Jadi jangan pakai air radiator melepuh, jangan. Itu tisu aja, yang penting ingat begitu. Ingat nih, disinilah kehebatan orang-orang tua kita dulu. Dan kitanya yang nggak paham. Saya mau menerangkan. Orang tua kita dulu saudara
bilang sama anaknya, jadi kalau ente begini pengen biar ente enggak ngantongin batu. Itu cuman kita enggak paham. Jadi ternyata pas ngantongin batu enggak pengen itu mah karena keyakinan kita. Kita yakini ngantongin batu nggak pengen padahal bukan begitu, bukan. Ini pesan mulia orang-orang tua kita dulu. Maknanya kalau ente pergi ngantongin batu bukan biar nggak khawatir anda pergi nggak nemu air, nih ceboknya pakai ini. Begitu maksudnya. Mereka udah ngaji. Kitanya aja yang kagak ngaji, tapi masih manjur juga si orang dulu. Ih bener nggak pernah kata dia gitu. Ya manjur. Emang karena yakin. Kan saya sering cerita, ada orang datang sama Yai Uding Tenjo, dagang nggak laris-laris, dia bingung. Datang, dia lihat tampangnya nggak ngeyakinin, kasih amalan yang ringan. Belum seminggu, nah kita baca. Baru 5 hari balik lagi. Sampai Kiai bingung, bawa duit banyak. Terima kasih atas wiridannya. Kata Kiai, saya bagi apa ya? Murid-muridnya banyak. Kiai Arsyuddin Tenjo Perempajang. Haulnya bulan 12 Rabiul Awal. Itu akhirnya kata, itu disuruh baca Fatihah ya. Fatihah. Berapa kali saya suruh? Ya sesuai pesan Yai 7 kali. Kiai sampai nanya, ente bacanya gimana? Ya habis sholat saya baca Fatihah. Manjur, yakin. Padahal kan kagak begitu maksud Kiai sambil dolin. Ya begitu. Itulah kita orangnya. Kan kata orang tua, ente pergi ngantongin batu. Takut Itu takut itu bukan supaya jangan bukan. Takut ente enggak nemu air. Jangan pakai air pakai tuh. Duluan dia ngaji. Kata kita bodoh, pinter dia. Kitanya aja yang salah memahami ajaran orang dulu. Tapi karena kita yakin, maju. Tuh batu kantongnya. Mana atuk lagi. Enggak terus, batunya berapa mak? Mesti bakal diterangin sama maknya. 3 tom 3 gitu kalau nanya. Karena enggak nanya, ya baik mak. Enggak iya karena belum waktunya aja. Kalau udah waktunya mau ngantongin batu mau kagak, bisa keluar di celana. Kalau udah waktunya, bener nggak? Tuh, inilah ngaji kita malam hari ini tentang bimada yustanjabi. Alatnya apa? Istinja itu. Maka alatnya bisa pakai air, bisa pakai batu dengan syaratnya, dan bisa digabung batu lalu air. Kalau digabung batu tidak banyak syarat, satu juga jadi enggak perlu 3, apalagi sampai 3 bagus. Dan itulah dipuji masyarakat Ansor lantaran istinja kayak begitu rapihnya, begitu rapihnya. Di bandara begitu, itu jarang ada air, kayak di pesawat pakai tisu. Iya, udah diajarin sama Nabi. Ini hebat juga, bukan hebat, udah 14 abad yang lalu. Begitu, orang dikata cuci tangan aja udah diajarin sama Nabi dari dulu. Gitu, cuci tangan kita. Emang Islam hebat, ajarannya luar biasa. Inilah kajian kita. Nanti besok kita berbicara adab-adab ke toilet. Islam hebat, tapi nanti saja, nggak usah banyak, takut ada yang nanya. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kami persilakan bagi para jemaah yang ingin bertanya tentang materi kita pada malam ini.